Saya ini kan putra seorang kiai. Abah saya itu muhibin banget sama Habib. Itu bapak saya itu sering dipalai Habib loh. Nyampe mencari-cari uang ke sana kemari, bahkan apa itu nyampe jual ini jual itu gitu. Bahkan setelah abah saya wafat, Habib itu kan terus ndawirnya kan di rumah saya. Lihat, saya ini loh semestinya uang untuk belanja, untuk makan santri, itu tak berikan Habib semua kok. Bahkan kalau kita memahami ya, kenapa kok muhibin seperti saya sendiri ya, kenapa kok nyampe pengen keluar dari cengkraman Habib sulit. Loh, saya itu sadar itu baru 1 tahun ini loh. 1 tahun yang lalu itu, 1 tahun yang dulu itu, saya itu masih mengirimkan santri-santri ke Solo loh. Sekian ratus, 600 santri tak kerahkan ke Solo. Setelah saya amati, saya deteksi selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan saya belajar, saya baru sadar, oh kita ini dibohongin, kita ini ditipu gitu loh. Dan pernah suatu ketika ada Habib datang ke tempatku membawa figura. Figura itu kalau di pasar paling 500.000. Itu beliau maksa sama saya harganya 4.500.000. Saya bilang, Habib, saya punyanya uang cuma 500, Bib. Tolong Bib ini diterima. Udah saya nggak usah nerima figuranya. 500 ini sedekah untuk Habib. Apa yang terjadi? Saya itu dipuada-padaki. Bahkan saya diginikan, ulama munafik dan sebagainya. Pada akhirnya saya hutang-hutang. Saya hutang. Nah, kemarin Pak Kiai sempat kita juga ngobrol di podcast ya dengan Kiai Alawi, Dr. Sugeng, kemudian Gus Adi Jazuli yang menekankan bahwasannya kita ini ribut-ribut nasab yang sebenarnya ngomongin orang yang memang tidak pernah ada gitu loh. Dari fikih lintas mazhab juga tidak ditemukan, katanya ulama-ulama yang terkenal tapi di digital hadis juga nggak ada gitu kan. Ya buat apa kita ngomongin ini? Lebih baik kita bicara dampak-dampak yang ada di lingkungan hasil dari glorifikasi nasab. Nah, ini dalam beberapa penelitian Pak Kiai, ini tadi jam 1 video saya sudah tayang terkait tentang 5 kekuatan Ba'alawi. Ini mungkin Pak Kiai yang sangat memahami ya terkait lingkungan Ba'alawi karena posisinya perbedaannya lah muhibin akut, mantan muhibin akut. Nah, ini ada beberapa jurnal ilmiah yang menyatakan bahwa salah satu dari 5 itu kekuatan Ba'alawi adalah kekuatan jaringan institusional dan ekonomi religius. Dan dari mana sumber kekuatannya? Jaringan majelis, yayasan, pesantren, dan lembaga amal yang saling terhubung. Nah, dampak sosialnya apa? Menciptakan ekosistem keuangan dan kegiatan dakwah yang berulang secara sistemik. Nah, ini bagaimana Pak Kiai bisa mendeteksi bahwasannya ada juga pesantren-pesantren yang memang terafiliasi dengan kelompok Ba'alawi. Ini monggo Pak Kiai bisa disampaikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Memang awal terjadinya polemik nasab itu bukan masalah silsilah Ba'alawi ya. Bukan itu. Ya. Jadi awal terjadinya polemik nasab itu karena imbas atau masalah yang ditimbulkan oleh Ba'alawi itu. Jadi kalau permasalahannya itu bukan di nasabnya, jadi memang kalau kita mikir-mikir ya, kalau kita mau mikir ya, bahkan nasab Ba'alawi itu yang asli yang mubadir. Justru yang membahayakan itu adalah imbas. Kiai, saya pengen ada acara. Siap. Tadi kan teman-teman. Jadi imbasnya gitu loh. Jadi dulu itu kenapa kok nasab Ba'alawi tidak dipermasalahkan? Karena dulu itu aman-aman saja. Ya karena zaman dulu kan Ba'alawi itu kan belum begitu kuat kan, belum punya power yang hebat, tidak seperti zaman sekarang kan, sehingga nyampe terjadi polemik nasab karena masyarakat ini memang muak banget dan benar-benar bermasalah gitu loh. Adanya Ba'alawi ini benar-benar masalah loh. Saya ngomong gini saya merasakan sendiri Ini mohon maaf ya. Saya ini kan putra seorang kiai. Abah saya itu muhibin banget sama Habib. Itu bapak saya itu sering dipalai Habib loh. Nyampe mencari-cari uang ke sana kemari, bahkan nyampe jual ini jual itu gitu. Bahkan setelah abah saya wafat, Habib itu kan terus ndawirnya kan di rumah saya. Lihat, saya ini loh semestinya uang untuk belanja, untuk makan santri, itu tak berikan Habib semua kok. Alasan saya adalah karena ini cucunya Rasulullah yang harus saya muliakan gitu.
Makanya apa pada dasarnya terjadinya polemik nasab ini bukan masalah mereka itu mengaku sebagai dunia Rasul, bukan, tapi imbas gitu loh. Tapi setelah kita teliti kenapa kok ini ada orang yang mengklaim dirinya dunia Rasul, tapi setelah diamat-amati pembicaraannya, akhlaknya kok nggak cocok dengan Rasulullah, setelah diteliti jebul-jebul nasabnya nggak nyambung. Lah ini makanya apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng dan teman-teman yang beliau mengatakan seperti itu memang benar. Jadi yang berbahaya itu ya efeknya ini gitu. Nyampe-nyampe mereka berani ngomong gini loh, apa sang merah putih diklaim ya kan, pembuatan STNK yang paling parah adalah Jawa Indonesia milik Aulia Tarim. Tuh, itu jejak digitalnya ada loh, itu nggak bisa mengelak loh itu. Kalau kita mau jujur ya, coba forum Maulidun Nabi. Kalau benar-benar forum Maulidun Nabi ini adalah dalam rangka untuk mahabbah kepada Rasulullah, hormat kepada Rasulullah, tentu semestinya penghormatan kita ke Rasulullah semestinya mencontoh Rasulullah, sehingga lebih banyak untuk membantu umat, menyelesaikan permasalahan umat. Semestinya kan seperti itu. Tapi kenyataannya forum Maulidun Nabi yang digembur-gemburkan Ba'alawi, nyampe ada Maulid Arba'in ya kan, ada pengajian ini dari lapangan satu ke lapangan yang lain. Apa yang terjadi? Pada akhirnya pribumi yang selalu kocek, pribumi yang selalu bingung gitu loh. Karena tidak cuma itu saja bupati-bupati itu kalau datangkan Habib saya di alun-alun itu berapa koceknya, berapa ratus juta itu ya kan. Nah ini artinya karena kelihatannya sih ada ritual spiritual untuk agama, tapi yang asli dibalik semuanya itu ada kedok tentang keuangan. Ini kita rakyat Indonesia tuh harus jujur. Saya ngomong seperti ini toh, saya nggak ngawur. Saya meneliti dari fakta yang ada. Saya bukan untuk jelek-jelekin, enggak. Jelek-jelekin, ngapain jelek-jelekin? Apa manfaat? Apalagi gibah, ya kan? Jadi ini ada sesuatu yang terselubung di balik semuanya ini. Bahkan kalau kita memahami ya, kenapa kok muhibin seperti saya sendiri ya, kenapa kok nyampe pengen keluar dari cengkraman Habib sulit loh. Saya itu sadar itu baru 1 tahun ini loh, 1 tahun yang lalu itu, 1 tahun yang dulu itu saya itu masih mengirimkan santri-santri ke Solo loh. Sekian 600 santri tak kerahkan ke Solo. Setelah saya amati, saya deteksi selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan saya belajar, saya baru sadar kita ini dibohongin, kita ini ditipu gitu loh. Nah, kenapa berarti itu Pak Kiai, maaf. Berarti kayak haul-haul yang banyak jamaah yang hadir dari luar kota, haul Batak, haul Solo itu sebenarnya ada memang mobilisasi Pak Kiai. Kayak Pak Kiai mengirimkan 100 santri sekian. Jadi itu memang ada itu, Masya Allah. Itu justru yang rugi kan pribumi sendiri kan. Kenapa Indonesia ini nggak maju-maju kan? Kenapa nggak maju-maju? Karena ada kejahatan spiritual. Jadi kita ini didoktrin ini itu gitu loh. Kadang-kadang nyampe pada akhirnya untuk kebutuhan keluarga, anak, istri justru kesampingkan semua. Loh, saya berani ngomong gini toh. Saya tuh kalau didatangi Habib, tanyakan sama istri saya ini, istri saya ikut saya ini. Itu nyampe uang belanja saya itu tak berikan semua sama Habib. Bahkan pernah suatu ketika ada Habib datang ke tempatku membawa figura. Figura itu kalau di pasar paling 500.000. Itu beliau maksa sama saya harganya 4.500.000. Saya bilang, Habib, saya punya uang cuma 500, Bib. Tolong Bib ini diterima. Udah saya nggak usah nerima figuranya. 500 ini sedekah untuk Habib. Apa yang terjadi? Saya itu dipuada pada Habib. Bahkan saya diginikan, ulama munafik dan sebagainya. Pada akhirnya saya hutang-hutang. Saya hutang-hutang dan saya beri 4.500.000. Kenapa kok saya nyampe memberatkan diri saya seperti itu? Loh, cara pandang saya itu bukan ke Habibnya, cara pandang saya itu ke Rasulullah gitu loh. Nah ini ada kejahatan ini. Jadi pada dasarnya kalau hanya sekedar mereka ngaku sebagai dunia Rasul, itu menurut saya nggak begitu bahaya. Yang bahaya itu adalah imbas dari pengakuan itu, apalagi nyampe pengakuannya tidak benar atau palsu gitu. Pada akhirnya ada kejahatan spiritual yang Habib yang awam-awam dawirnya ya
kecil-kecil 50.000, 100.000 ke tempat-tempat kiai. Tapi kalau Habib yang besar-besar kan dawirnya juga besar-besar gitu. Ini kami ngomong seperti ini toh. Ini untuk mengingatkan saudara kita. Sebab nasihat ini ya juga untuk wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin orang Islam, para kiai, para ulama, para habaib seperti saya sendiri kan gitu kan. Jadi kalau masalah itu terselubung ada pendanaan dan sebagainya, wallahu alam ya. Sebab saya selama ini kan memang belum pernah lah dibantu sama Habib, itu belum pernah. Makanya ada itu orang Pemalang itu nyong Pemalang yang mengatakan, Ror, kamu kok nggak ingat dulu kamu itu fakir dibantu sama Habib, kamu bisa sukses seperti ini kok nggak ingat gitu. Kapan Habib bantu sama saya? Justru malah grogoti. Pinjam motor saya tidak dikembalikan, digadekan, ya kan? Pinjam mobil yang nggak dikembalikan, digadekan. Coba pada akhirnya kita yang gitu loh. Jadi yang diklaimkan oleh si Nyong mengatakan kalau saya ini bisa sukses karena Habib, itu ya nggak benar, semuanya itu nggak benar gitu. Oke. Berarti ada ini Pak Kiai, semacam apa ya, kalau kita analisa, kita bisa riset mungkin sampai ke dalam itu, bahwasanya beberapa pesantren yang terafiliasi kepada Habaib itu nggak berani vokal atau nggak berani mengkritik Habib karena ada balas budi tadi mungkin Pak Kiai. Seperti apa Pak Kiai? Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada contohnya mungkin. Iya, jadi kalau saya amati ya, kenapa kok ada beberapa pondok yang tidak berani menyuarakan Ba'alawi ya? Yang saya amati, satu, mungkin masih ada hubungan dengan kerabat atau keluarga gitu. Seperti di Lirboyo itu kan masih ada hubungan dengan keluarga kan, seperti Romo Yai Miftahul Ahyar ya kan, masih ada hubungan gitu loh. Seperti itu Kiai Haji itu Gus Yahya itu kan masih ada hubungan. Seperti contoh lagi di Sarang Al Anwar kan, itu Romo Yai Naji itu kan kalau nggak salah itu beliau itu penasihat EPI ya. Ya saya nggak tahu lah. Yang pasti beliau biasanya yang pondok-pondok seperti itu masih ada hubungan. Tapi saya kemarin itu sempat keliling dari pondok satu ke pondok yang lain, yang menurut pandangan saya beliau adalah muhibbin. Setelah saya datangi, Masya Allah beliau tidak muhibbin. Dan beliau rata-rata sudah tidak mengakui nasab Alawi gitu. Jadi kelihatannya muhibbin gitu. Nah, iya, oke. Iya, artinya kan inilah yang membuat para ulama bungkam seribu bahasa, takut nanti belas budinya atau mungkin sebagai bentuk loyalitas gitu kan, yang memang mereka ini adalah sponsornya para kiai ulama ataupun di pesantren gitu Pak ya. Seperti itu gambarannya gitu kan ya. Iya, jadi kemarin itu saya sempat datangi seorang kiai yang saya anggap beliau itu muhibbin. Setelah saya temuin, beliau mengatakan tidak muhibbin, dan beliau tadinya sih muhibbin berat, tapi beliau sudah lepas gitu. Kemudian saya tanya, Kiai, kenapa kok panjenengan nggak berani menyuarakan? Beliau dawuh begini, mohon maaf Kiai, karena jamaah saya ini beraneka ragam. Saya khawatir kalau saya menyuarakan jamaah saya lari gitu. Kemudian beliau juga menyampaikan santri-santri atau alumni atau wali santri itu masih banyak yang muhibbin. Beliau jadi nggak berani menyampaikan karena khawatir kalau jamaahnya lari, terus santrinya juga lari, terus popularitas di tengah masyarakat itu lari. Jadi kalau menurut pandangan saya ya, beliau itu karena khawatir semestinya menyampaikan ilmu ke umat bisa dapat orang banyak, tapi gara-gara menyuarakan Ba'alawi tidak termasuk Dzurriyyah Rasul, menjadi sedikit gitu. Jadi peluang menyampaikan dakwah semestinya bisa lebih banyak, gara-gara ini malah sedikit. Makanya beliau tidak berani. Tidak beraninya karena itu gitu. Tapi kalau ada mungkin ada ini ada itu, wallahu alam ya. Sebab saya sendiri kan tidak mau ya di ini itu sama Habib kan nggak mau ya. Ya, berarti kan gini Pak Kiai, mungkin dalam hati kecil para kiai ulama yang menolak Habaib ini, mungkin secara keilmuan mungkin mampu Pak Kiai untuk memahami literasi bahwasanya Habaib bukan cucu Nabi, dan ya artinya mustahil juga Pak Kiai keilmuan daripada kiai ulama di pesantren kan nggak mungkin juga nggak bisa atau nggak paham tentang hal itu gitu Pak Kiai. Iya, ya memang ada beberapa kemungkinan ya.
Ya diantaranya juga tentang ilmu nasab, ilmu mendeteksi apa itu ilmu isbatun nasab. Beliau tidak mempelajari gitu. Sebab setelah saya dengar perkataan beliau itu rata-rata beliau husnudon, mengikuti kiai-kiainya dulu gitu. Kalau masalah mengikuti kiai-kiainya dulu, tidak cuma kiai-kiainya, wong saya sendiri juga tadinya juga muhibbin gitu. Nah, beliau itu memahami tentang asyuro wal ifado, mengira syuro wal itifado ini adalah yang saat ini gitu. Padahal yang dipermasalahkan kan Ubaidillah putra Sayyid Ahmad. Nah, kalau yang dipermasalahkan adalah Ubaidillah putra Sayyid Ahmad, syuro wal istifado semestinya ya harus di abad keempat itu. Abad keempat, abad kelima, semestinya seperti itu. Bukannya sekarang. Sekarang mungkin juga syuro wal istifado karena Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron menyebar suara seperti itu, kemudian anak cucunya menyebar suara seperti itu semua, kemudian menjadi syuro wal istifado.